Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tista Vinolia Jayanti dengan nomor induk mahasiswa P071311200029 dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Mataram. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Jadi, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa memiliki arti nilai-nilai Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Itulah pengertian dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Adapun topik penjelasan yang akan saya jelaskan pada kali ini, yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum, yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan beragama, yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya, yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional, yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Apa itu Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi? Jadi, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi harus berdasarkan dasar moralitas ketuhanan yang berada pada sila pertama dan kemanusiaan pada sila kedua. Sistem ekonomi berdasarkan Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan. Nah, apa itu sistem ekonomi kerakyatan? Jadi, sistem ekonomi kerakyatan itu adalah sistem ekonomi yang humanistik, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas. Penjelasan yang kedua yaitu penjelasan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Segala aspek pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional harus berdasarkan kepada hakikat nilai-nilai Pancasila. Sebagai suatu paradigma pembangunan hukum, Pancasila menghendaki bahwa perkembangan dalam masyarakat menjadi titik tolak dalam keberadaan suatu produk hukum. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan beragama. Jadi, Pancasila memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat beragama untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Negara Indonesia sangat terbuka ya, dan memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Jadi, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan beragama memberikan kebebasan kepada setiap warganya untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, penjelasan yang keempat yaitu mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Penjelasan berikutnya yaitu penjelasan kelima mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini juga merupakan yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan menjelaskan ya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ketahanan. Jadi, salah satu tujuan bernegara adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Jadi, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mempertahankan ketahanan nasional negara Indonesia. Penjelasan berikutnya yaitu penjelasan keenam mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK. Jadi, Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi, sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila harus dijadikan sebagai etika dalam pengembangan IPTEK. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.